Takwa Talks with AI. When Takwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Takwa, senang sekali nih bisa ketemu lagi di obrolan kita. Hari ini kita mau coba menyelami satu ayat yang penting banget ya. Fondasilah buat pemahaman kita soal akhirat. Surat Al-Baqarah ayat ke-48. Misi kita bareng-bareng nih. Pengennya sih kita bisa benar-benar paham tafsirnya, terus lihat kaitannya sama ayat sebelumnya gimana ya kan? Sama merenungkan pesan utamanya. Dan nah ini yang paling penting, gimana sih relevansinya buat kehidupan kita sekarang? Ayatnya sendiri bunyinya begini sahabat takwa. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Artinya, dan takutlah, peliharalah dirimu. Pada suatu hari, ketika tidak seorang pun dapat menggantikan, membela orang lain sedikit pun. Syafaat pertolongan tidak diterima darinya, tebusan tidak diambil darinya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Nah, ini kan ayatnya lugas banget ya, tegas gitu. Mungkin buat mulai kita lihat konteksnya dulu kali ya. Ayat 48 ini nyambungnya gimana sih sama ayat 47 sebelumnya? Oke, sip. Ini emang penting banget buat kita lihat dulu kaitannya, biar paham kenapa kok ayat 48 ini kesannya keras gitu ya. Jadi ayat 48 ini kan turunnya pas banget setelah ayat 47. Nah, di ayat 47 itu Allah Subhanahu wa taala ngingetin Bani Israel soal nikmat-nikmat besar yang udah dikasih ke mereka. Salah satunya yang gede banget itu soal keutamaan mereka dibanding bangsa-bangsa lain. Tapi di zaman mereka ya, kan bunyinya, Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Imam As-Sa'di bilang pengulangan nikmat ini tuh buat penekanan aja biar lebih ngena gitu. Terus para ulama tafsir kayak Imam Ibnu Asyur di At-Tahrir wa At-Tanwir itu ngejelasin bahwa status istimewa ini atau fakta bahwa mereka keturunan nabi-nabi itu ada potensi bikin sebagian mereka jadi sombong. Oh, jadi malah bisa bikin sombong ya, bukan tambah syukur. Iya, bisa jadi gitu. Atau paling nggak muncul rasa aman yang palsu. Mikirnya, kan kita umat pilihan, keturunan Nabi pula, pasti selamat lah di akhirat, nggak peduli amal kita gimana. Gitu kira-kira. Bahkan kata Imam Ibnu Al-Jauzi, ada keyakinan kalau leluhur mereka yang Nabi itu, ya pasti bakal ngasih syafaat khusus buat mereka. Jadi ada semacam jaminan gitu ya di pikiran mereka. Nah, itu dia. Makanya ayat 48 ini turun sebagai ya peringatan keras, tahdzir gitu. Sekaligus nasihat yang nyadarin banget. Imam As-Sa'di nyebutnya ildzatan wa tahdziran wa hadzon. Nasihat, peringatan, sekaligus dorongan. Intinya sih buat mematahkan anggapan keliru tadi, buat negesin realitas hari kiamat yang sebenarnya. Di mana semua sandaran duniawi, mau itu nasab, status, jabatan, itu semua nggak ada artinya sama sekali. Nol. Oke, jelas banget ya sekarang posisinya, ayat 48 ini, buat meluruskan gitu ya. Nah sekarang kita coba bedah deh ayatnya, pelan-pelan. Mulai dari perintah, wattaku, yauman. Dan takutlah atau peliharalah dirimu dari suatu hari. Makna takwa di sini gimana ya, spesifiknya ke hari kiamat? Sip. Wattaku ini kan seringnya kita artiin takut lah. Tapi maknanya itu lebih dari sekedar takut yang pasif gitu aja. Para mufasir kayak Imam Ibnu Asyur atau Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di Aisar At-Tafsir lebih nekenin makna peliharalah diri, jagalah diri. Jaga diri dari apa? Ya, jaga diri dari kengeriannya, dari kesulitannya di hari itu, hari kiamat maksudnya. Waspada gitu. Terus ada lagi nih pandangan menarik dari Imam Al-Alusi di Ruh Al-Ma'ani. Beliau bilang, kita kan nggak bisa nih ngehindar dari datangnya hari kiamat. Pasti datang kan? Iya, pasti. Nah, yang Allah perintahkan itu bertakwa. Dari hari itu, maksudnya gimana? Maksudnya ya siap-siap buat ngadepin apa yang bakal terjadi di dalamnya. Caranya, ya pakai bekal iman yang benar sama amal soleh. Oh, jadi bukan cuma takut diam aja, tapi ada aksi persiapannya ya? Betul, persiapan aktif, bukan ketakutan pasif. Itu poin pentingnya. Oke, persiapan aktif. Noted. Nah, lanjut ke bagian berikutnya nih. La tajzi nafsun an nafsin syai'an. Ini kedengarannya absolut banget ya. Nggak seorang pun bisa gantiin orang lain sedikit pun. Sebenarnya separah apa sih kemutlakan ini? Iya, ini benar-benar negasin soal pertanggungjawaban individu yang mutlak.
Kata la tajzi ini dijelasin sama banyak mufasir ya. Ada Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi. Itu maknanya bisa macam-macam tapi saling ngelengkapin. Bisa artinya nggak bisa nuhin, nggak bisa bayar, la takdi. Atau nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa nolong, la tughni. Atau yang nggak cukup aja, la takfi. Jadi banyak ya maknanya? Intinya sih satu. Pas hari kiamat nanti, satu jiwa, nggak peduli sehebat apa dia di dunia, semulia apa, sekaya apa, sedekat apa hubungannya, bahkan kata Imam As-Sa'di, jiwa para nabi sekalipun itu sama sekali nggak bisa gantiin posisi jiwa lain. Nggak bisa gantiin nanggung dosanya gitu. Iya, nggak bisa nanggung akibat perbuatannya, nggak bisa ngebela, nggak bisa ngasih manfaat sedikit pun. Pokoknya tiap orang ya urusannya sendiri-sendiri, full tanggung jawab pribadi. Nah, biar kebayang nih gimana mustahilnya bantuan kayak gitu, Imam Al-Qurtubi sama Imam At-Tabari, mereka ngaitin ayat ini sama cara nyelesain urusan hak sama kewajiban di akhirat. Gimana tuh caranya? Di sana kan udah nggak ada lagi tuh dinar, dirham buat bayar-bayar, nggak laku. Nah, penyelesaiannya itu pakai transfer pahala sama dosa. Transfer pahala dosa, wah. Iya, makanya mereka ngingetin kita sama hadis yang terkenal banget itu soal al-muflis, orang yang bangkrut di akhirat. Oh iya, hadis orang bangkrut. Pernah dengar kayaknya. Bisa diceritain lagi nggak biar lebih ingat? Boleh. Ini hadisnya kan riwayat Imam Muslim ya. Jadi Rasulullah SAW itu nanya ke sahabat, siapa sih orang bangkrut itu? Sahabat jawab, ya orang yang nggak punya duit, nggak punya harta. Jawaban standar ya. Iya, tapi Nabi SAW ngelurusin. Kata beliau, orang yang benar-benar bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang pas hari kiamat, bawa pahala sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak. Kelihatannya kaya banget kan? Iya. Tapi dia juga bawa dosa. Dosa karena pas di dunia itu dia pernah nyaci maki orang, nuduh sembarangan, makan harta orang pakai cara batil, numpahin darah, mukul orang lain. Nah lo. Waduh, terus gimana tuh pahalanya? Nah, pahala-pahalanya yang banyak tadi itu diambilin satu-satu, terus dikasih ke orang-orang yang pernah dia zalimi, buat bayar utang kezalimannya. Terus kalau pahalanya habis tapi utangnya belum lunas? Nah, itu dia seremnya. Kalau pahalanya udah habis tapi kezolimannya belum kebayar semua, gantian. Dosa-dosa orang yang dizolimi itu diambil terus ditimpain ke dia. Udah gitu dia dilempar ke neraka. Masya Allah. Itu gambaran paling jelas deh dari makna la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Bener-bener nggak bisa saling langgung. Ngeri banget ya kalau dibayangin. Bener-bener negasin tanggung jawab pribadi itu mutlak banget. Nggak ada celah sama sekali berarti ya. Terus kata syai'an sedikit pun di ujungnya itu makin nguatin lagi dong ya? Betul banget. Kata syai'an itu, kata Imam Ibnu Ashur, fungsinya buat negasin kemutlakannya. Bener-bener nggak ada sedikit pun, sekecil apapun bentuk penggantian, pembelaan, atau manfaat yang bisa dikasih satu jiwa ke jiwa lain. Udah, titik. Beberapa mufasir kayak Imam Ibnu Al-Jauzi juga nambahin, jiwa, nafs, yang paling jelas nggak bisa ngasih atau nerima manfaat di sini, ya jiwa orang kafir itu. Oke, paham. Jadi nggak ada ganti beban. Terus ayatnya lanjut nih. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Dan tidak diterima syafaat darinya. Nah ini nih, bagian ini sering bikin bingung kayaknya. Kan kita diajarin ya, ada syafaat nanti di hari kiamat. Syafaatnya Nabi Muhammad SAW misalnya. Gimana dong ngejelasin penolakan syafaat di ayat ini? Nah, ini dia poin krusial. Emang kudu hati-hati biar nggak salah paham. Pertama, kita pahami dulu syafaat itu apa sih? Secara bahasa kan artinya menggenapkan. Jadi, pemberi syafaat, syafi, itu kayak nambahin permohonannya dia ke permohonan orang yang minta tolong. Oke. Nah, ayat ini bilang wala yukbalu minha syafa'ah, syafaat nggak diterima darinya. Konteks utamanya, kata Imam Ibnu Al-Jauzi, ya buat ngebantah keyakinan keliru Bani Israel tadi. Yang ngerasa pede bakal dapat syafaat dari leluhur cuma modal nasab doang. Tapi, nah ini tapinya nih, penting banget dicatat. Penolakan syafaat di sini tuh bukan berarti nolak mutlak buat semua orang, semua kondisi. Enggak gitu. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kayak Imam As-Sinkiti di Atwa Al-Bayan atau Imam Al-Qurtubi, itu jelasin pakai ayat-ayat Quran yang lain bahwa syafaat itu beneran ada kok dan bakal terjadi.
Oh, jadi ada ayat lain yang ngejelasin ya? Banyak. Contoh paling gampang di ayat kursi, Al-Baqarah 255. Di situ kan disebut siapa yang bisa ngasih syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Terus di surat Toha ayat 109, pada hari itu nggak guna syafaat, kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah udah kasih izin ke dia, dan dia udah ridho sama perkataannya. Jadi ada syaratnya ya, izin dan ridho Allah. Tepat. Itu dia kuncinya. Ayat-ayat ini dan yang lain nunjukin kalau syafaat itu ada, tapi ada dua syarat mutlak. Satu, harus pakai izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biidnih. Dua, cuma dikasih buat orang yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liman irtadha. Jadi, syafaat yang ditolak mentah-mentah di Al-Baqarah ayat 48 ini, itu jenis syafaat yang gimana? Pertama, syafaat buat orang kafir. Kenapa? Ya karena Allah nggak ridho sama kekafiran. Mereka nggak lolos syarat kedua. Kedua, syafaat yang dicoba-coba dilakuin tanpa izin Allah. Nggak bisa sembarangan orang ngasih syafaat seenaknya. Oke, jadi jelas ya, yang ditolak itu syafaat buat kafir atau yang tanpa izin. Iya, pemahaman ini penting. Soalnya dulu ada kelompok kayak Mu'tazilah. Mereka pakai ayat ini buat bilang nggak ada syafaat buat pelaku dosa besar dari umat Islam. Ahlus Sunnah nolak pandangan ini. Kita pegangannya ayat-ayat lain tadi, sama hadis-hadis yang banyak banget dan kuat. Kata Imam Al-Qurtubi udah sampai derajat mutawatir maknanya. Termasuk hadis yang terkenal banget. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu buat pelaku dosa besar dari umatku. Ini diriwayatin di banyak kitab hadis, dibahas juga sama Imam Ibnu Ashur. Bahkan udah ijma, udah kesepakatan ulama salaf soal nerima hadis-hadis syafaat ini. Oh ya, ada catatan tambahan menarik nih dari Imam Asy-Syanqiti. Beliau nyebut satu pengecualian spesifik soal larangan syafaat buat kafir, yaitu syafaatnya Nabi Muhammad SAW buat pamannya, Abu Thalib. Abu Thalib kan nggak masuk Islam ya? Betul. Tapi karena jasa beliau ngelindungi Nabi pas di dunia, Nabi diizinin ngasih syafaat khusus. Tapi bukan buat ngeluarin dari neraka loh ya. Cuma buat ngurangin siksanya, jadi siksa neraka paling ringan. Itu pun nunjukin betapa terbatasnya syafaat buat non-muslim. Wah, detail banget ya penjelasannya. Jadi clear sekarang bedanya. Syafaat yang ditolak di ayat ini tuh syafaat yang tanpa syarat, tanpa izin dan ridho Allah. Terutama buat yang nggak diridhoi kayak orang kafir. Sementara syafaat yang benar itu ada, tapi itu hak mutlak Allah ya. Sip, paham. Nah, setelah negasin nggak ada ganti beban, nggak ada syafaat yang tanpa syarat, ayatnya lanjut lagi. Wala yu'khadhu minha adl, dan tidak diambil tebusan darinya. Oke, udah nggak bisa dibantu orang lain, nggak bisa dapat syafaat, terus bisa nggak nebus diri sendiri pakai sesuatu? Apa nih makna adl di sini? Iya, benar. Jadi setelah dua pintu bantuan dari luar ditutup, ayat ini nutup pintu bantuan dari diri sendiri, pakai tebusan. Kata adil di sini, ini udah kesepakatan mayoritas ulama tafsir lah, mulai dari At-Tabari, As-Sa'di, Al-Qurtubi, Ibn Katsir, banyak deh. Artinya itu fidyah atau tebusan. Atau bisa juga badal, pengganti. Tebusan ya? Betul. Artinya, pas hari kiamat nanti, nggak bakal ada tebusan apapun, bentuknya apapun, sebanyak apapun yang bakal diterima dari seseorang buat bebasin diri dari hukuman dosanya. Imam As-Sa'di sama Imam At-Tabari nguatin ini pakai ayat lain, surat Ali Imran ayat 91. Di situ ditegasin, kalau ada orang kafir bawa emas sepenuh bumi pun buat nebus diri, nggak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harta dunia, kekayaan, itu semua nol nilainya buat nebus dosa di akhirat. Sama sekali nggak berlaku ya? Sama sekali. Sempat ada sih diskusi bahasa dikit di beberapa kitab tafsir soal bedanya adl pakai fathah ain sama idl pakai kasrah ain. Ada yang bilang kalau adl itu tebusan yang nggak sejenis, kalau idl yang sejenis. Tapi ya intinya sama aja, nggak ada tebusan apapun yang laku di hari kiamat. Oke, nggak ada pertolongan jiwa lain, nggak ada syafaat tanpa izin dan ridhonya, nggak ada tebusan diterima. Udah lengkap banget nih kayaknya. Terus ditutup pakai walahum yunsorun, dan tidak pula mereka akan ditolong. Nah, setelah semua penolakan tadi, ini pertolongan macam apa lagi nih yang dinafikan di ujung ayat ini? Kata an-nasur itu kan bahasa Arabnya pertolongan, bantuan ya. Tapi kata Imam Ibnu Ashur sama Imam Al-Qurtubi, kalau konteksnya kayak gini, seringnya nunjuk ke pertolongan yang sifatnya pembelaan fisik. Pakai kekuatan gitu, ngelindungin, nyegah dari bahaya.
Oh, jadi lebih ke pertolongan fisik atau kekuatan gitu ya? Iya, semacam itu. Di walahum yunsorun itu negesin kalau pas hari itu, ya nggak bakal ada seorang pun, nggak ada kelompok manapun, suku, bangsa, kekuatan apapun deh, yang bisa nolongin. Yunsorun mereka ditolong. Jiwa-jiwa tadi. Nolongin dari apa? Ya ngebela mereka dari pengadilan Allah, ngelindungin mereka dari azab yang udah pasti, atau nyegah datangnya hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah nggak ada yang bisa. Ini kayak penegasan terakhir gitu, udah nggak berdaya total di hadapan keputusan Allah. Oh ya, kata ganti jamak hum mereka di sini kan balik lagi ke nafs jiwa-jiwa yang diomongin sebelumnya. Jadi kondisi tanpa pertolongan ini ya berlaku umum buat mereka yang tadi itu, yang nggak bisa saling bela, nggak diterima syafaatnya, nggak diterima tebusannya. Subhanallah, makin dalam nih pemahamannya setelah kita bedah satu-satu. Jelas banget ya betapa dahsyatnya peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, sekarang kita coba tarik benang merahnya deh. Apa sih makna besarnya ini semua buat kita sahabat takwa yang hidup sekarang? Pelajaran penting apa nih yang bisa kita ambil? Pelajaran utamanya yang paling nonjol banget ya dari ayat ini, itu penegasan prinsip dasar akidah kita. Tanggung jawab individu yang mutlak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuncinya. Kayak yang ditekankan Imam As-Sa'di sama Imam Ibnu Ashur, pas hari kiamat nanti, semua atribut duniawi yang sering kita banggain atau jadi sandaran, mau itu keturunan ningrat, koneksi pejabat, jabatan tinggi, harta melimpah, follower jutaan, itu semua nggak ada gunanya sama sekali. Nggak bisa buat ngebela atau nebus dari kita dari hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya jadi nggak relevan ya di sana? Sama sekali nggak relevan. Ayat ini mestinya bisa ngeruntuhin semua harapan palsu kita, semua ketergantungan hati kita ke selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal soleh kita sendiri. Imam As-Sa'di pakai istilah bagus banget. Ayat ini harusnya bikin inqita al-qalb minat ta'alluq bil makhlukin. Hati kita tuh putus dari bergantung sama makhluk. Dan nyambungnya cuma ke Al-Khaliq, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Bener banget. Ini kayak panggilan keras gitu ya, supaya kita fokus nyiapin bekal pribadi kita sekarang. Dan bekalnya ya cuma takwa. Kesadaran penuh kalau Allah ngawasin, terus kita wujudin pakai iman yang lurus, amal soleh yang ikhlas. Kayak kesimpulan di Aisar At-Tafasir tadi, cuma itu mata uang yang laku di akhirat. Betul sekali. Terus pemahaman la tajzi nafsun an nafsin syai'an ini juga ngedorong kita buat hati-hati banget sama urusan kita sama orang lain di dunia ini, terutama soal hak-hak mereka. Oh iya, nyambung ke hadis muflis tadi ya? Iya, ingat lagi hadis muflis sama hadis soal nyelesain kezoliman sebelum kiamat, yang dikutip Imam Al-Qurtubi sama At-Tabari. Penyelesaian di akhirat itu mahal banget bayarnya. Pakai amal baik dan buruk kita. Jadi mendingan segala urusan hak adami itu diberesin deh selagi masih di dunia. Minta maaf, balikin haknya, dan seterusnya. Ini ngena banget sih sahabat takwa. Zaman sekarang kan kita sering banget tergoda ngandelin orang dalam. Koneksi, status, atau bahkan jumlah like dan follower. Buat dapat sesuatu. Ayat ini kayak nampar kita gitu ya, ngingetin kalau di hadapan Allah nanti, semua itu nggak ada nilainya. Yang sisa ya cuma hubungan pribadi kita sama Dia, sama catatan amal kita. Pemahaman soal syafaat yang benar juga penting. Ayat ini ngelurusin kalau syafaat itu bukan tiket bebas atau KKN akhirat gitu. Itu rahmat khusus dari Allah, ada syaratnya, izin dan ridhonya buat hambanya yang beriman. Kesadaran ini harusnya bikin kita jadi semangat ngejar ridho Allah lewat taat, bukan malah leyeh-leyeh ngarep bantuan orang lain. Dan jangan lupa juga, kayak yang diingetin di panduan Al-Quran Tadabbur wa Amal, buat selalu jadiin sabar sama sholat itu penolong utama kita. Buat ngadepin hidup ini sekaligus buat nyiapin akhirat. Nah, biar makin meresap nih prinsip tanggung jawab individu yang mutlak ini, ada nggak sih kisah atau contoh nyata gitu yang bisa kita jadiin pelajaran? Kitab-kitab tafsir emang gak nyajiin cerita naratif panjang gitu ya, yang khusus banget buat ayat 48 ini. Tapi para mufasir sering pakai contoh dari hadis Nabi Muhammad SAW yang kuat banget buat ngegambarin makna ayat ini. Yang pertama, ya jelas kisah orang yang bangkrut, al-muflis tadi, itu udah paling nyata dan gamblang deh buat ngejelasin la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Gimana pahala bisa pindah tangan buat bayar zolim, dosa orang lain bisa nimpa kalau pahala habis, benar-benar nunjukin urusan akhirat itu pakai mata uang amal, dan gak ada jiwa lain bisa nanggung beban kita atau sebaliknya. Ya, itu ngena banget sih. Terus yang kedua, soal pentingnya menyelesaikan kezaliman di dunia. Ada hadis riwayat Imam Bukhari yang juga sering dikutip Imam Al-Qurtubi sama At-Tabari.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, siapa yang punya kezaliman ke saudaranya, soal kehormatan atau apapun, minta halalin deh hari ini di dunia, sebelum datang hari di mana nggak ada lagi dinar sama dirham. Jadi disuruh beresin sekarang ya? Iya, soalnya lanjutannya, nanti kalau dia punya amal soleh, diambil tuh seukuran kezolimannya. Kalau nggak punya kebaikan lagi, dosa saudaranya yang dizolimi diambil terus ditimpain ke dia. Nah kan, ini kayak gema dari ayat 48 banget, ngegasin pentingnya tanggung jawab pribadi sama nyelesain urusan antar manusia selagi di dunia. Ketiga, ya kita bisa ambil pelajaran dari kesalahan Bani Israel itu sendiri. Kan ayat ini turun gara-gara keyakinan keliru mereka itu. Mereka pede banget nasab mulia atau status umat pilihan bakal nyelamatin otomatis. Ini pelajaran ibrah banget buat kita. Biar kita nggak kayak gitu juga ya. Betul, jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ikutan mikir gitu, ngantungin harapan selamat ke faktor luar, mau keturunan kiai, anggota ormas besar, kaya raya, jabatan mentereng, populer, selain ke rahmat Allah yang kita jemput pakai iman yang benar sama amal soleh kita sendiri. Soal realitas hari kiamat. Tanggung jawab di hadapan Allah itu mutlak, individu banget. Nggak ada syafaat yang bisa diandelin kalau tanpa izin dan ridhonya. Nggak ada tebusan materi yang laku. Nggak ada bantuan luar yang bisa nyegah keputusannya. Kecuali ya bekal iman sama amal soleh yang kita bawa sendiri. Ayat ini benar-benar jadi pengingat keras buat kita semua. Buat cepat-cepat berbenah, perbaiki diri, fokus nyiapin takwa. Mulai sekarang banget. Mungkin sebagai penutup ya, ada pertanyaan nih buat kita renungin bareng-bareng sahabat takwa. Kalau kita benar-benar menghayati dan yakin seyakin-yakinnya soal tanggung jawab mutlak dan individu di hadapan Allah nanti, pas udah nggak ada backing, nggak ada jalur khusus, nggak ada tebusan, gimana seharusnya kesadaran ini ngubah total prioritas hidup kita sekarang? Iya ya. Gimana itu ngubah cara kita melihat interaksi sama sesama manusia, terutama soal jaga hak-hak mereka, dan gimana itu ngubah cara kita mandang dan manfaatin tiap detik waktu yang masih Allah kasih ke kita hari ini. Pertanyaan yang dalam banget buat jadi bahan renungan kita masing-masing. Terima kasih banyak ya udah nyimak obrolan kita kali ini. Sahabat Takwa, semoga yang kita diskusikan bareng ini bisa nambah iman kita, nambah takwa kita, nambah semangat kita buat nyiapin hari pertemuan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.